Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi huwal ahad al-wahidus somadu yahdilir rasyad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ya aliyu ya azim, sholli ala sayyidina Muhammadin dzil qadril azim wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wahdina wa binas siratal mustaqim. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim ulama yang saya taati, kepada pengurus Yayasan Al-Ma'ruf dan admin Alam Hikmah yang saya muliakan, hadirin wal hadirat, baik yang mengikuti secara langsung acara pengajian ini maupun yang di rumah, yang mengikuti secara virtual di rumah, live streaming dimanapun panjenengan berada yang saya hormati. Langsung saja mengenai uraian tasyakur serta sanjungan sholawat dan salam, saya makmum dihadirin di belakang hadirin wal hadirat semua. Muga-muga pengajian pada malam hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita di sini sama-sama mengaji. Mari kita merasa butuh kepada Allah, merasa sangat bodoh di hadapannya, karena hati itu menentukan ilmu itu masuk bermanfaat atau tidak, itu tergantung pada hati. Saya mengulang sedikit hadirin. Manusia pada pengajian yang lalu kan disebutkan toh, ada bodi, ada mesin, digambarkan seperti mobil. Lah ini ngaji masalah mesin. Masalah bodi, pengajian itu diatur oleh syariat. Sudah banyak ulama-ulama kita, kiai-kiai kita yang mengajari kita ilmu-ilmu yang berhubungan dengan lahiriah. Nah sekarang kita ngaji masalah mesin. Mesinnya manusia, yaitu jiwa. Dalam kitab ini disebut ilmunya adalah tasawuf. Kita mengulang aja supaya lebih pemahaman, lebih diparingi paham. Ilmu tasawuf ini mengajarkan tata cara untuk membersihkan hati. Kalau ibarat mobil, ilmu tasawuf itu ilmu yang mempelajari tentang servis mesin. Ini kalau mobil. Agar mesin-mesin yang ada di dalam diri manusia ini bisa maksimal, akhirnya bisa sampai kepada Allah, itu butuh mesin. Mesinnya adalah hati. Ilmu tasawuf ini sejak zaman Rasulullah sudah ada. Ya. Bersamaan dengan akhlaknya Rasulullah dan apa yang dibimbing oleh Rasulullah, itu sudah jadi satu, supaya kita paham. Ilmu syariatnya jadi satu,
mengandung hakikatnya, mengandung ma'rifatnya, langsung diajarkan oleh Rasulullah. Setelah Kanjeng Nabi wafat, yang mewarisi ilmu secara wutuh itu berkurang, tidak ada. Ada yang di bidang lahiriah, ada yang di bidang iman, ada yang di bidang pembersih hati. Kelompok-kelompok ini kalau dijadikan satu bangunan, ono sing bangunan berupa syariat, ono sing bangunan berupa iman, ada bangunan berupa hakikat, ada bangunan berupa ihsan. Ya itulah wutuhnya agama. Jadi agama itu wutuhnya itu apa sih? Kita harus memahami dulu. Ini seperti dawuh dalam Arba'in Nawawi. Di situ diterangkan yang nomor 2. Kanjeng Nabi bersama malaikat Jibril datang, itu mengajarkan 3 komponen. Itu di kitab Arba'in Nawawi, hikmah yang nomor 2. Ketika itu Kanjeng Nabi duduk dengan sahabat, dengan Sayyidina Umar, malaikat Jibril datang berupa manusia yang wajahnya putih, bajunya putih, tidak ada debu sedikit pun. Tahu-tahu datang, tanya pada Rasul, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Jadi langsung tanya, memberi pelajaran kepada sahabat supaya tidak nanti jangan paham dengan ilmu tasawuf. Mungkin orang tidak paham ilmu apa, karena di akhir zaman sudah jarang mengkaji ilmu ini. Akhbirni anil Islam, berilah saya kabar, berilah saya petunjuk, kabarilah apa Islam itu. Dijawab rukun Islam 5, ibu sudah. Syahadat, sholat dan seterusnya, sampai haji 5. Lu bareng dijawab oleh Rasul yang bertanya, "Sodakta ya Muhammad?" Benar kamu. Kan aneh. Bertanya dijawab membenarkan. Sayyidina Umar paling waspada. Apa wong ki ngetes atau bagaimana? Baru pertanyaan kedua. Akhbirni anil iman. Apa iman itu ya Rasulullah? Dijawab rukun iman 6. Sing sudah kita pelajari. Iman pada Allah, iman pada kitab sucinya, seterusnya. Ya. Ya dijawab lagi, sodakta, benar. Yang ketiga ditanya lagi, akhbirni anil ihsan. Apa ihsan itu ya Muhammad? Dijawab di dalam kitab tasawuf ini. Rasulullah menjawab, ini ditulis di sini oleh Syekh Abdul Syarqawi. Ihsan anta budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaroka. Dijawab ini, nanti dibahas ini. Setelah itu tanya kapan hari kiamat, seterusnya itu. Rasul menjawab, Allah. Tidak tahu, yang tahu hari kiamat adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada orang meramal kiamat kapan. Kalau menurut kitab ini tidak ada, hanya Allah yang tahu. Kalau tanda-tandanya sudah ada, ya. Setelah datang, pergi orang berbaju putih bersih. Sahabat bertanya Sayyidina Umar, ya Rasul, siapa itu? Ataka Jibril yu'allimukum dinakum. Kanjeng Nabi jawab, ya Umar, yang datang tadi itu malaikat Jibril. Dia datang dialog dengan aku itu mengajarkan agama bagimu. Ya, jelas nggih. Dia datang kepadaku ini mengajarkan agama. Atakum Jibril
Datang kepadamu tadi Jibril. Yu'allimukum, mengajarkan kepada kamu masalah agama. Gitu loh. Berarti agama itu tidak cukup kita sholat, zakat, itu adalah Islam. Masih ada iman, tempatnya di hati. Gitu loh, ya? Iman bukan pengertian. Makanya ada ilmu tasawuf, karena laisal iman bitamani wala bitahalli. Iman itu bukan pengertian, bukan lamunan, bukan ngerti yang ciptakan itu dunia sisinya Allah, bukan itu pengertian. Siapa yang menghidupkan kamu? Allah, itu pengertian. Iman itu mawaqqara fi qalbi, kesadaran yang ada di hati. Makanya ada ilmunya. Yeah. Jangan-jangan kalau jenengan nanti mati gak kenal, hanya ngerti. Orang kalau ngerti gak akan sampai, gak sampai, harus dimiliki, tidak boleh pengertian. Saya tanya, kalau umroh itu rata-rata berapa juta? Anggaplah 30 juta mal. Bapak ibu membawa pengertian, hitung-hitungan uang, gak bawa uang sungguh, gak sampai. Karena laisal iman bitamani wala bitahalli. Bitamani wala bitahalli. Bukan lamunan, bukan pengertian. Ya, maka diajak ngaji tasawuf. Iman itu bukan pengertian, bukan lamunan. Kita tidak akan bisa ke Mekah kalau hanya melamun. Action lah, uang cari, daftar ke travel, baru kita mendapatkan paspor, visa, berangkat. Iman. Islam, ibu sudah, bapak sudah, saya sudah sholat, sudah ke masjid, sudah zakat, bahkan sudah haji. Akhbirni anil iman. Tanya apa iman itu? 6 itu harus masuk sini. Itu masih belum seberapa. Pertanyaan yang ketiga inilah yang akhir zaman ini kita tidak pernah mengkaji. Akhbirni anil ihsan. Ihsan itu apa ya Rasul? Saya juga heran ya. Di akhir-akhir ini kalau ada orang belajar ihsan, banyak orang enggak apatis, masa bodoh, durung wayai. Anehnya lagi, garai gendeng. Aneh urusan agama kok bisa gila itu. Enggak ada orang gila urusan agama. Orang gila itu urusan dunia. Putus dengan pacar. Kehilangan dunia. Loh itu kelakuan kok gila, mungkin tidak ada gurunya. Niatnya dia tirakat bukan karena Allah, karena supaya mulia, supaya banyak keramatnya, supaya banyak pengaruhnya, sehingga bangsa gaib yang masuk tanpa guru. Ini yang terjadi. Oke ya, ini dipahami dulu supaya kita nanti kalau ada teman yang tidak paham, Anda bisa menjawab. Ihsan adalah ini kitab ini anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Apa artinya? Di sini sedangkan yang dimaksud ihsan itu adalah ibadah kepada Allah. Ya sholat, ya puasa, ya ngaji, ya mujahadah, ya istighosah, ka'annaka tarohu. Ini yang perlu diingajeni. Ketika kamu ngadep nyembah Allah, seakan-akan melihat kepada Allah, tahu kepada Allah. Iya, kalau Allah itu barang bisa dibayangkan, hadirin. Iya, kalau Allah Tuhan itu suatu bentuk seperti manusia, ada bentuknya bisa dibayangkan. Padahal Allah laisa kamislihi syai'un.
Allah beda dengan segala sesuatu. Oke ya. Laisa kamisli syai'un. Kalau kamu madhep sholat, kamu punya perasaan kamu sholatmu itu memandang Tuhan. Ini nanti kalau akal kita ini ikut intervensi, malim bayangno. Saya pernah waktu itu, ya maaf ya, ada di jalur kereta api Bangil ke Malang. Itu ketemu dengan beberapa ustadz-ustadz itu, ada dari Ambon, ada dari itu datang. Terus omong-omongan masalah ihsan, masalah madem. Ketika itu beliau itu nyiarin, kamu harus baca ini, baca ini, baca ini. Saya harus ada gurunya Ustaz. Kalau tidak ada gurunya, ya nida, ya sayyidi ya Rasulullah, nanti dibimbing pada Rasul, bukan minta pada Rasul. Akhirnya beliau itu memberi masukan. Kalau ingat Allah ya ketika madhep ada tulisan Allah itu sudah konsentrasi. Langsung kula nggih matur. Kalau begitu jenengan nyembah tulisan, marah orang itu. Ada di sepur antara Singosari ke Malang Belimbing situ omong-omongannya. Ada saksinya, tidak hadir ya nih, Pak Hartono, Mas Hartono yang biasa ngaji nih. Loh ini kalau kita tidak memberikan atau tidak ada ilmu yang menuntun dan tidak ada guru yang nuntun, tapi sekali lagi bukan saya guru, saya tidak pernah ngaji, saya sama dengan jenengan. Ya, anta abudallaha ka'annaka tarahu. Jadi kalau ibadah kita ya seperti kita tahu pada Tuhan, weruh. Lah bahasa weruh ini kalau dipotong sampai di sini Bu-ibu, bahaya. Bahaya. Karena Allah tidak bisa dengan pandangan mata. Araftu Rabbi bi Rabbi. Kalau Sayyidina Ali, aku memandang Allah tidak menggunakan pikiranku, tidak menggunakan ilmuku. Aku memandang Allah karena Allah sendiri yang memberi. Artinya butuh mujahadah. Ya. Itu Sayyidina Ali. Weruh di sini artinya kenal. Kenal kepada Allah itu disebut makrifat. Ya. Jadi ketika kamu menyembah kepada Allah, kamu harus makrifatullah. Loh gitu loh maksudnya. Nah sekarang coba tanya yang tidak paham. Tidak boleh, tidak usah macam-macam. Ini saja. Ingat, usia kita terbatas. Sebentar lagi kita akan pulang. Bagaimana kalau kita pulang tidak tahu jalan? Ya, ini. Weruh artinya kenal. Kenal bahasa agama, wusul sampai teko sampai wusul. Wusul dalam bahasa agama secara umum makrifat. Bahkan ada hadis mengatakan Bapak Ibu beragama, oke, memeluk agama, oke. Awaluddin ma'rifatullah. Rasulullah mengatakan permulaan manusia beragama itu artinya memeluk agama untuk menyembah kepada Tuhan dan mengikuti aturan-aturannya. Awaluddin permulaan ma'rifatullah, kenal dengan siapa yang disembah. Saya sudah sekian umurnya, tidak kenal sama sekali kepada Allah. Tidak nyebut, wiritannya wiritan, mujahadah ya mujahadah, tapi tidak kenal pada Allah. Wajib cari gurunya. Ini urusan mesin, bukan urusan sujud menghadap kiblat, tapi urusan sujud menghadap Allah. Ya, maka harus sungguh-sungguh. Hidup kita hanya sekali, sesaat. Anta budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu wa innahu yaraka. Tapi lek ora iso kaya ngono,
tidak bisa memandang Allah seperti itu, tidak bisa kenal, belum kenal, kita merasakan, menyadari bahwa segala gerak-gerik kita tidak lepas dari pengawasan Gusti Allah. Kita ini diawasi, Bapak Ibu. Kemanapun berada Allah beserta kita. Al-Quran, lihat itu. Fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah. Kemana kamu menghadap, pasti kamu di situ ada Allah. Kamu akan memandang Tuhanmu. Atau dikenal Allah. Kemana? Ngaji, berarti di sini kita memandang Allah. Atau di situ ada Allah. Ini kesadaran. Yang lebih lagi, wa huwa ma'akum ainama kuntum. Wa huwa ma'akum, dan dia siapa? Allah sang pencipta, ma'akum, bersama kamu. Tidak pernah lepas sedetik pun, tidak pernah lepas satu jari pun. Ainama kuntum, di mana kamu berada. Lu ini kalau tidak ngajeni, kita tidak tahu. Makanya tidak pernah takut kepada Allah. Takwa kita takwa imitasi, karena tidak ada Tuhan di hati kita. Ya, sampai ibadah pun tidak untuk Allah, untuk dirinya. Saat ibadah biar selamat. Padahal ibadah itu diperintah, ibadah itu ngawulo. Arti ibadah itu menghamba, ngawulo. Kalau sholat ya pas untuk Allah semua. Sedangkan kita kan tidak toh. Kalau saya sholat malam biar besok masuk surga, ya tidak apa-apa. Cuma hati tidak boleh, hanya untuk Allah, urusan mesin ini. Ojo salah paham ya. Allah itu innallaha la yukhliful mi'ad. Kalau panjang sholat malam besok diberi surga, diberi. Kalau ngaji gini nih, Rasul mengatakan, ketika kamu duduk bersama mengkaji, aku lebih suka engkau daripada orang ibadah 1000 tahun tapi tidak pernah ngaji. Maksudnya ngaji rohani nih. Ya ngaji semuanya, cuma utamanya ngaji madhep ini. Itu di kitab Durratun Nasihin itu. Tadi pagi saya baca. Cuma lali dasarnya itu. Ya. Kita punya kesadaran. Ngeten lho hadirin, intinya. Al-Quran itu dipraktekkan, bukan hanya dibaca dok. Wa huwa ma'akum ainama kuntum, surat Yunus 101. Dan Allah beserta kamu. Ma'akum, beserta kamu. Lanjutannya, ainama kuntum, dimanapun kau berada. Ketika sendiri, Allah lebih dekat dari urat nadi. Wa nahnu akrabu, ya, Allah lebih dekat daripada urat leher. Ilahi, apa itu ya? Allah, kami lebih dekat daripada urat lehermu. Jadi hadirin, ilmu tasawuf ini adalah ilmu yang ada di dalam Islam. Tadi pertama Islam, syariat, sholat, tibaan, ngaji, dalil, iman di hati. Ingat, iman itu bukan ngerti, tapi mawaqqara fi qalbi, ada perasaan. Perasaan. Dan iman itu dikuatkan dengan ihsan, antara syariat dan hakikat iman itu jadinya ihsan. Sholat menghadap ke kiblat, aturannya, ihsannya dipasang. Allahu Akbar, bukan merasa, tapi menghadap Allahnya. Oke, ini mukadimah. Nah, tapi kok sudah hampir 30 menit ini. Kalau sudah seperti itu,
mengapa sih kita ngaji bab ini? Bab mesin itu mengapa? Ya, supaya paham. Bapak, Ibu punya tubuh selalu sehat, saya tanya. Apa selalu sehat? Tidak toh? Saya saja baru sakit gigi nih kemarin. Ya. Jadi jasad saya tuh walaupun sehat pasti ada penyakitnya. Apalagi yang sudah menginjak tua ya. Ini tapi anak-anak kita remaja-remaja ini sehat-sehat ini ya. Walaupun sehat nanti ada saja penyakit. Jasad itu ada penyakitnya. Ya berobat lah. Cari dokternya. Dokter yang sesuai. Ojo nganti ngeberobat tidak pada dokter yang sesuai. Ya. Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan bidangnya rusak, tambah loro. Ya. Sakit gigi, ya cari dokter gigi. Sakit jantung cari spesialis jantung. Jasad sakit. Lu jasad ada penyakit, jiwa, Bapak, Ibu, jiwa juga ada penyakitnya. Ya. Kalau lahir, saya tanya, ini sering ngomongan dengan Pak Jianto. Kalau kita punya mata kita ini kena penyakit katarak. Apa obatnya? Harus apa kalau katarak? Operasi. Dioperasi, Bu. Kalau tidak dioperasi mengalami kebutaan itu. Apalagi glukoma. Buta. Lihat. Unduru bagaimana orang buta. Paling banter nabrak rumah. Paling banter ndak ketok sopo-sopo. Paling jatuh masuk selokan, niku lek buta mata. Gak ketok sama. Tapi kalau yang penyakitan itu hati yang buta, luar biasa ini. Ibunya ditabrak sudah, orang tuanya ditabrak, yang melahirkan diwaneni. Ini kalau hati yang buta, jangankan itu, Gusti Allah yang menciptakan itu ya diwaneni, dimusuhi itu. Itu kalau hatinya yang buta. Kapan kita ngaji untuk membenahi jiwa kita? Jadi jiwa kita ini juga ada penyakit. Penyakit hati ini Rasulullah nyebut nafsu, ya. Lah ngaji tasawuf ini, ya, ini adalah mengaji untuk mengetahui sifat-sifat penyakit yang ada di hati dan cara-cara untuk membersihkannya. Ilmu ini disebut tasawuf. Ini kitabnya ya saya baca ini. Jadi ilmu tasawuf itu ilmu untuk mengetahui penyakit-penyakit jiwa, hati, dan cara membersihkannya. Sebab kalau itu dibiarkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dawuh yang diriwayatkan oleh Imam Tobroni, abghadu ilahin ubida indallahi fil ardi huwal hawa. Apa maksudnya? Sesembahan yang sangat dibendu, sangat dilaknat oleh Allah di bumi ini. Jadi ada orang menyembah di bumi, sesembahan paling dibenci oleh Allah. Ada orang nyembah patung, itu dibenci, syirik itu. Ada orang menganggap ya nyembah selain Allah lah pokoknya. Bentuk apa saja Allah sangat benci. Bapak Ibu nyembah apa? Patung, nyembah keris, nyembah lain-lainnya. Tidak toh? Tapi Rasul mengatakan abghadu ilahin ubida indallahi fil ardi huwal hawa. Ini patung yang ada di dada ini. Ini yang paling dibenci oleh Allah.
Karena patung yang ada di dada ini akan menjelma menjadi Tuhan-Tuhan baru. Manusia bisa mengaku Tuhan karena ada patung yang ada di sini. Huwal hawa, itulah hawa nafsu. Patung yang disembah tidak pernah merasa jadi Tuhan. Tapi kalau patung yang di sini merasa jadi Tuhan, aku kuasa. Apakah kamu Tuhan kalau kamu kuasa? Aku pandai. Apakah kamu Tuhan kok kamu merasa pandai? Kalau patung yang disembah itu, gerumbul-gerumbul yang disembah tidak pernah mengaku Tuhan. Tapi kalau hati yang punya penyakit patung yang berupa nafsu, dia mengaku Tuhan. Makanya harus dibersihkan. Kalau sudah merasa ngaku Tuhan, dia akan merasa lebih tinggi dari orang lain. Merasa lebih alim, merasa lebih keramat, merasa lebih kaya. Karena dia merasa memiliki. Padahal yang memiliki itu hanya satu, siapa? Allah. Allah yang memiliki. Tapi kita merasa memiliki. Nolkan, itulah bahasa kami. Allahu Akbar. Ternyata hadirin, kita tidak terlambat, belum terlambat. Kita ngaji ini tidak terlambat. Maka kalau ada waktu, sayang hujan ya, sehingga banyak juga yang hadir ini. Tapi alhamdulillah juga masih banyak yang hadir ini. Tapi mungkin mengikuti di rumah, ya. Ternyata kalau kita nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, la ilaha illallah dakhalal jannah, mangkalamuhu, sopo ucapannya di akhir hayatnya, la ilaha illallah dakhalal jannah, masuk surga. Tapi ketika dikoreksi, ternyata masih ada Tuhan-Tuhan liar di dalam hati kita. Aku liar yang ada di hati kita. Ini harus dibuang, ini harus dihancurkan, dan ini harus diarahkan untuk menjadi nafsu yang mutmainnah. Ini fungsinya kita ngaji tasawuf ini. Jadi penyakit hati ini lebih parah. Dokternya bukan dokter biasa. Sulit mencari dokternya rohani. Tambah diwiriti, tambah keakuannya tambah besar itu. Tambah dipasani, tambah dielmoni, sembayangnya tambah dikuatkan, gak tambah waras kalau tidak ada dokternya. Bangganya tambah semakin menjadi-jadi. Padahal ujungnya la ilaha illallah, hanya Allah. Hati pun juga harus Allah semata-mata. Itulah disebut billah. Yang dalam ibadah harus lillah. Ya sudahlah hadirin. Mumpung ada kesempatan, Israel datang pasti. Sakit datang itu pasti. Kemiskinan akan datang itu pasti. Sekaya apapun kemiskinan akan datang. Semuanya ditinggal. Kita kembali kepada Allah sebatang kara, tidak ada apa-apa. Israel pasti datang. Sedangkan kita lengah. Dalam salah satu hadis, malaikat Israel datang kepada manusia setiap harinya. Nginceng kula jenengan, melihat jenengan. Kowe wis siap apa belum? Waktumu sudah hilang sehari. Mengapa kamu belum tobat? 70 kali datang, setiap hari 70 kali. Besok datang lagi. Kamu masih terlena saja, manusia. Kasihan nabimu Muhammad tiap hari ndongakno awakmu. Rasulullah tiap hari menangis, yang ditangisi umatku. Kowe sik lengah mawon.
70 kali dalam sehari. 24 jam itu 70 kali. Artinya 21 menit sekali malaikat datang. Ya termasuk malaikat Jurupati datang pada hari ini nginceng kula jenengan. Ketika ada di pengajian, syukur ini umatnya Kanjeng Nabi Muhammad, karena malaikat semua cinta Rasul. Kamu ada di pengajian, ketika maksiat, kowe kok para isin sampai Kanjeng Nabi Muhammad. Nabimu koyo ngono ndongakno kowe isik maksiat ae. Setiap 21 menit sekali. Ingat, kita lupa tamu agung yang akan datang, kita tidak pernah ngereken. Misalkan panjenengan dijanjeni, Bapak Presiden akan datang ke gedung ini. Kapan ya? Pokoknya sewaktu-waktu datang. Tentu saya dan jenengan siap-siap jamaah gedung. Bapak Presiden mau datang ke sini. Ayo bentuk panitia. Panitia penyambutannya siapa? Tempat istirahatnya mana? Oh ini kok halus, kasar, belikan yang halus. Tempat istirahatnya mana? Mana konsumsinya seksi ibu-ibu? Itu kalau kita didatangi presiden. Padahal hadirin, berapa banyak orang-orang lengah yang datang adalah Israel, yang akan memutuskan kelezatan yang kita lakukan. Padahal yang datang Israel, yang akan memutuskan kasih sayang orang tua dengan anak-anak. Padahal itu Israel yang akan menjadikan ibu-ibu menjadi janda, anak-anak menjadi yatim. Kita tidak pernah berpikir akan itu. Bagaimana? Ini iman harus dirasakan. Kita terlena. Penyakit hati bila menimpa seseorang, maka hancur semua amal yang kita lakukan. Walaupun ibadahnya sundul langit. Wa in kana bi ibadatis sakolain. Hati ada perasaan aku sedikit, aku pinter, aku bagus, aku mulia, lebur semuanya. Itu penyakit hati. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, jangankan yang kau inginkan surga pahala, surga pun tidak akan mau dengan kamu. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Tiap hari minta surga. Rabbana atina fid dunya hasanah, sampai akhir dibaca tiap hari. Tapi tidak membersihkan hati, tidak ngaji bab tasawuf, tidak mau upaya bab batin. Padahal batin ini adalah yang paling penting di antara mobil. Selain itu bodi, batin ini yang menentukan berangkat atau tidak karena mesin. Siapa yang masih ada penyakit itu, mesinnya kotor, hatinya ada perasaan takabur, min kibrin, la yadkhulul jannah. Surga tidak akan menerima kedatangan kita. Padahal tiap hari minta pahala, tiap hari minta surga. Satu keselio titik, kepreset sekali batin, tidak akan sampai. Tidak akan sampai. Ya Allah, hanya pertolongan Allah lah yang kita ini akan bisa selamat hadirin. Sekarang masih ngaji bersama-sama, masih ada yang mengingatkan. Saya pun mengingatkan diri saya, jenengan pun saya ingatkan. Sekarang masih bisa ngaji bareng-bareng, mujahadah bareng-bareng. Bagaimana dengan ibu kita yang sudah di alam barzah? Bagaimana dengan ayah kita yang sudah meninggal dunia ini? Bagaimana dengan orang yang paling berjasa membuat kita seperti ini? Air susunya membuat kita menjadi mulia seperti ini. Keringatnya yang sangat sengsara membuat kita seperti ini.
yang belum tahu dengan pengajian ini. Bagaimana berpikirkah kita kepada ibu bapak kita yang meninggalkan dunia ini, yang sudah lama meninggalkan kita? Bagaimana nasibnya di alam barzakh? Pernah suatu saat jamaah pengajian, sudah lama ini, 20-30 tahun yang lalu. Ini jamaah pengajian, kalau ini mungkin ada yang ikut apa enggak apa, sudah banyak yang wafat, itu zaman ibu saya. Waktu itu pengajian pas malam hari usbuiyah. Ketika dari Mbah Kaji itu semua tuh lari. Ibu-ibu lari karena ketakutan. Karena dibuka hijab oleh Allah. Ibu-ibu, beberapa ibu terdengar suara jeritan dari kuburan yang di sebelah kanan jalan itu. Ini saya tahu sendiri karena ibu saya yang waktu itu ikut merasakan di situ, langsung pulang. Karena aku mau mulai teko ngaji di Pak Lurah kalau tidak salah. Baru di tengah jalan di kuburan itu terdengar suara pating jelerit, suara orang-orang minta tolong. Cuma kita tidak paham, orang-orang yang mujadah, tolonglah saya, tolonglah saya. Apalagi malam Jumat, Ibu. Dalam kitab Daqaiqul Akhbar, setiap malam Jumat Kemis ini orang-orang ahli kubur sama-sama datang ke tempat-tempat pengajian, tempat-tempat yang ada doa. Daqaiqul Akhbar kitabnya. Ketika datang tidak mau masuk ke tempat ini. Kadang-kadang hanya ya maaf, inceng-inceng, intip-intip ada di sana. Silakan masuk, aku tidak berani. Mengapa bauku busuk? Nanti ganggu orang-orang ngaji. Mengapa kamu inceng-inceng di sini? Aku ingin tahu apakah anakku di situ, apakah istriku di situ, apakah cucuku di situ. Setiap malam Jumat kita tidak pernah berpikir mungkin keluarga kita mencari, rumah sudah kita ambil, harta kita jual, jerih payahnya ketika dia jadi buruh tani, rumahnya tempat ditinggali. Tapi di situ dibuat maksiat, gak pernah ngaji. Datang orang tua 1000 kali ngetok pintu sambil ngucap anakku, dia panggil satu-satu. Ketika dipanggil tidak ada apa-apa, bacaan Quran tidak ada, selawat tidak ada, mujadah tidak ada. Celakalah aku, pulang menangis sambil ngesot para hadirin hadirat. Itu ibumu, itu bapakmu itu. Apa balasanmu kepada orang tuamu? Ini urusan hati, urusan jiwa hadirin hadirat. Jangan bebal jiwa kita, jangan kaku-kaku, jangan keras seperti ini. Lunakkan, kamu akan pulang. Ya Allah. Ketika ibu masih ada, telah kita siksa dengan keberanian kita. Ibu seperti buruh, seperti babu, ini saya, cucilah bu pakaianku. Ini panjang cuci, aku minta makan masakan. Ibu masih hidup, sudah seperti babu, terus meninggal dunia karena usia sudah habis di dunia. Ketika sudah di alam barzakh kita lupa dengan orang tua. Hidupnya sudah sengsara, melahirkan sudah sengsara, antara mati dan hidup. Ibu jadi babu kita. Ketika mati ibu gak direken, bapak gak direken, kualat hadirin hadirat. Kualat kita. Iya sudahlah. Mari kita lunakkan hati kita. Ngaji dilatih terus. Karena ketika kita datang berhadapan begini, Allah akan melindungi kita. Yang tidak hafal untuk doa ini, ya Sayyidi ya Rasulullah. Bukan minta kepada Rasul. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Itu adalah kabel rahmatnya Allah, rahmatan lil alamin. Yang punya dosa, silakan kita sesali dosa itu di dunia ini.
Yang berani dengan ibu bapak kita, mohon maaf sepulang nanti. Kalau sudah hanya tinggal batu nisan, ada di kuburan, ada seonggok tanah ditandai 2 batu nisan. Ini yang kita sulit. Kita harus memohonkan kepadanya. Mungkin ibumu hari ini ada di sini. Mungkin ibumu dengan wajah tercabik-cabik karena hidupnya dulu sering ngerasani orang. Ibumu penuh darah di wajah dan dadanya karena hukum Allah akan terjadi dan betul-betul dijadikan nyata. Timbul kuku-kuku baja merah mencabik-cabik dadanya. Mungkin hadir di sini hadirin. Itu ibumu. Itu yang menyusuimu. Itu yang menangisi kamu. Mestinya kamu di dunia ini menangisi ibumu ketika ada dalam barzakh. Ya Allah, anak apa kita ini ya Allah. Mintanya surga, tapi orang tua kita sia-siakan. Ya Allah, masih ada keampunan buat kita semuanya. Jujur yang ngaji sini kalau boleh sebut, ini adalah orang kotor-kotor semua. Terutama saya yang ngaji. Saya bukan kiai, saya bukan siapa-siapa. Tapi memberanikan diri hadirin. Kita Fatihah ya pada ibu bapak. Fatihah dengan keluarga. Yang ndak apal ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Mari Al-Fatihah. Al-Fatihah. Pernahkah kita mimpi ketemu kedua orang tua kita yang sudah almarhum? Pernahkah kita ketemu ibu yang sudah mati atau saudara? Mungkin muak melihat kita. Ibumu mangkel melihat kamu. Ayahmu mangkel kepada kamu. Karena kamu tidak tahu balas budi, terutama saya. Hari ini masih ada kesempatan. Al-Fatihah. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad. Sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasim bi adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdatihi. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad. Sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasim bi adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdatihi. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad. Sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasim bi adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdatihi. Al-Fatihah. Saya kira cukup. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah meridhoinya. Yang hadir di sini diberi barokah sebanyak-banyaknya. Barokah umurnya sehingga tambah dekat kepada Allah. Ujungnya husnul khotimah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.